Ya, sebelum kita kembali melanjutkan dialog kita pada petang hari ini, Bapak-Bapak kita simak terlebih dahulu ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap ada upaya lobi-lobi untuk membentuk koalisi baru yaitu Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Kita simak bersama pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan. Ya, Bapak-Bapak, itu tadi kita sudah menyimak langsung ya pernyataan dari Pak SBY, ada menteri aktif ini kemudian menawarkan kepada Demokrat akan ada pembentukan poros keempat. Saya mau langsung ke Mas Hanta menyambung pertanyaan yang menggantung tadi pada saat sebelum commercial break. Bagaimana kemudian untung rugi apabila ada poros keempat ini sebenarnya, Mas Hanta? Iya, ini memungkinkan secara konstitusi bagi kita, bagi publik semakin banyak opsi semakin bagus saya kira ya. Dan itu dimungkinkan kita ada aturan di putaran kedua. Nah, katakanlah PKS akhirnya berpisah, ini pengandaian saja, meskipun potensi masih bersama Anies besarnya, keluar, bergabung bersama Partai Demokrat, kemudian P3 juga cabut, pergi dari Ganjar, lalu terjadilah 4 poros. Berarti ada tetrapolar secara teori. Dari tetrapolar ini ada beberapa catatan bagi saya yang cukup menarik ya. Selain misalnya poros keempat ini terbentuk secara kotel efek korjas itu bekerja efektif buat partai-partai di poros baru ini. Misalnya Mas Ahy maju pasti Demokrat ini opsi terbaik lah. Mau apapun pertimbangannya, begitu juga P3 dengan Mas Sandinya akan mendapatkan kotel efek yang optimal. PKS hampir sama karena berada di Anies maupun berada di sini sama-sama bukan figur yang terasosiasi dari partainya. Nah, yang menarik bagi saya adalah saya tidak menyimpulkan figurnya ini sampai pada all the president man. Tidak sampai, tapi coba kita lihat dari 4 polar ini, PDIP Ganjar, Gerindra Pak Prabowo, kemudian Nasdem dan PKB, selain Anies Baswedan, dengan habitat baru ada PKB dan NU, basis NU juga di sana, berarti sampai hari ini saya lihat masih mengusung isu perubahan, padahal di sana banyak pendukung Pak Jokowi yang mau disasar, PKB dan sebagian NU, ada nama Caimin, Muhaimin Iskandar, yang juga bagian dari Pak Jokowi. Kalau Partai Demokrat, PKS, dan P3 juga terbentuk poros keempat, ada nama Mas Sandiaga Uno, yang tadi saya nggak tahu apa ya, katakanlah Mas Sandi akan maju dan juga menteri. Artinya kalau secara narasi ini narasi Jokowi semua ini. Tanda petik pemenangnya Pak Jokowi karena kekuatan perubahan terpolarisasi. Tidak ada lagi yang berhak mengusung perubahan. Semua sudah beda kalau Anies, PKS, Demokrat ditambah Nasdem setengah perubahan tadi di luar pemerintahan itu digabungkan itu terkonsolidasi. Tapi kalau terpolar tadi sudah terpolarisasi. Itu yang dari satu sisi catatan saya. Yang kedua, kalau 4 pasang berarti kan 2 putaran. 2 putaran ya. Putaran kedua siapa yang paling mungkin akan bertarung ya berarti kalau data per hari ini kita tidak menyimpulkan 5,5 bulan 14 Februari tapi data per hari ini kecenderungannya kalau dianalisa yang paling berpeluang memang Ganjar versus Prabowo. Itu satu peluang terbesar. Yang kedua adalah Anies Baswedan. Dengan pasangan barunya itu berpotensi untuk lolos. Yang terakhir yang ketiga barulah di poros yang keempat ini. Sandiaga Uno dengan AHY atau AHY dan Sandi. Kita tidak tahu. Tapi per hari ini ya, peta politik bisa berubah kalau ada dinamika yang cukup kencang. Jadi menurut saya datanya ini, posisi kalkulasi elektabilitas maupun formula koalisinya ini baru bisa terkonfirmasi di tanggal 25 November 2023 tepatnya pukul 23.59 ketika KPU menutup masa pendaftaran baru kita bisa. Kalau ini masih mungkin ada perubahan sepanjang janur kuning belum melengkung masih berubah, bisa tetrapolar, bisa tripolar, bahkan masih potensi bipolar. Dua kutub itu sangat mungkin terlalu jauh berpikirnya. 2 kutub bisa saja misalnya ini misal ada 2
ternyata Mas Anies, ini mohon maaf, ini kita pengandaian karena politik tidak semua juga melihat dinamika langkah kuda ini kan terjadi tiba-tiba. Mas Anies akhirnya misalnya gagal berlayar, akhirnya Prabowo versus Ganjar Pranowo yang akan bertarung. Atau Anies semakin kuat dengan koalisi barunya, ini akan ada rekonsiliasi atau konsensus baru, justru kekuatan Prabowo dan Ganjar itu bersatu. Apakah Prabowo berpasangan dengan Ganjar atau berpasangan dengan Gibran merepresentasikan PDIP, kita tidak tahu. Jadi sangat mungkin dibuka potensi atau opsi bipolar juga, dua kutub yang bertarung. Tapi per hari ini kesimpulan saya sementara yang paling besar potensinya adalah 3 poros. Potensi yaitu untuk poros Anies Baswedan, poros Prabowo Subianto, dan poros Ganjar Pranowo. Bang Hanta, potensi untuk Mas AHY ini untuk nge-grab gitu ya, pemilih pemula seperti apa kalau Anda melihat? Dari sisi figur saya harus jujur mengatakan Mas AHY punya potensi ya. Anies dan AHY ya, saya tidak hendak membuat Pak Syarif Hasan Demokrat sedang kecewa dengan Mas Anies ya. Ini pengandaian. Itu lebih kuat terkonsolidasi kekuatan perubahan. Anies berpasangan dengan AHY itu pasangan yang berbahaya bagi lawannya karena bisa mengulang tanda petik di DKI karena terkonsolidasi, dan AHY memiliki elektabilitas yang relatif di beberapa survei itu top 3, 2 digit. Masih jauh lah dibanding Pak Muhaimin Iskandar, datanya demikian. Nah, kalau dari potensi itu, maka Mas AHY dan Mas Sandi ini keunggulannya, kalau kita ingin melihat data, memang dari sisi pemilih muda milenial. Keduanya sangat dekat dengan kelompok milenial, Mas Sandi juga saya kira cukup kreatif, dekat dengan pemilih muda. Kemudian AHY selain usianya muda juga saya kira layak untuk menjadi pertimbangan dari pemilih-pemilih milenial itu. Tapi per hari ini memang potensinya Mas AHY kuat di cawapres, bukan capres. Tapi kalau kemudian menjadi capres berpasangan dengan Sandi atau sebaliknya, saya kira karena waktu masih 5,5 bulan, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ini kecil kemungkinan, tidak bisa. Karena Pilpres masih 5 bulan lebih, kecuali Pilpres seminggu lagi. Kalau seminggu lagi, mungkin saya insya Allah berani memprediksi sulit pasangan ini untuk bertarung. Nah, kalau ini masih ada potensi, meskipun potensinya saya sampaikan tadi, Prabowo Ganjar, barulah Anies, baru pasangan keempat ini yang terakhir. Oke, gitu. Mas Hanta, itu analisa dari Mas Hanta. Saya langsung ke Bang Owi deh. Karena kan menarik sekali ya, memang di pemilu 2024 ini, pemilih ini banyak sekali dari kalangan milenial, kalangan muda. Apakah jangan-jangan dengan Sandiaga dan juga AHY ini menjadi kuda hitam jangan-jangan ini karena sama-sama sosok muda bisa membentuk poros keempat ini justru bisa menarik seperti yang dikatakan Tiara, menggrab semua pemilih-pemilih muda, Mas? Ya, kalau kita mengamati sejumlah hasil lembaga survei bahwa figur Sandiaga Uno itu selalu digandrungi oleh kalangan milenial dan Gen Z plus emak-emak. Itu potensi yang ada pada diri Pak Sandi. Ketika Pak Sandi dipasangkan dengan Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden, itu selalu menempati setidaknya 2 besar. Seringkali di posisi nomor 1. Itu potensi yang dimiliki oleh Pak Sandi sebagai figur yang selama ini cukup kreatif, sebagai posisi beliau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu untuk posisi cawapres. Memang dalam survei algoritma pada bulan Juli yang lalu, ketika disodorkan siapa capres alternatif, memang nama Sandi muncul. Paling tinggi di antara yang lain. Itu survei algoritma. Tetapi itu kan kalau mengesampingkan nama Pak Ganjar, nama Pak Prabowo, dan juga nama Pak Anies. Tapi kita kan tidak ingin mendahului keputusan partai. Karena keputusan partai hari ini masih sepakat sesuai dengan keputusan Rapimnas kelima bahwa P3 mengusung Ganjar Pranowo dan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Maka kemudian dalam minggu-minggu depan ini, dalam waktu dekat ini, petinggi di PDI dan P3 bersama dengan Hanura dan juga Perindo akan duduk bersama mencermati dinamika politik yang baru yang sangat berubah. Mungkin Mas Hanta Yuda tidak pernah memotret survei pasangan yang baru muncul itu gitu. Mungkin tidak hanya Mas Hanta, semua lembaga survei tidak pernah memotret pasangan Amin itu kan. Makanya kalau ditanya datanya belum ada itu pasti itu. Baik, Bang Iqbal bagaimana kalau kita melihat AHY Sandi dan juga Sandi AHY seperti yang tadi sudah disampaikan, PKS menerima nggak kira-kira? Ya, saya kira dalam politik di Indonesia ini ya, segala kemungkinan itu sangat terjadi. Kita ingat dulu peristiwa ada seorang kandidat yang sudah pakai baju seragam, sudah tinggal 100 meter dari istana, bisa batal. Tetapi kami melihat bahwa Pak Anies ini adalah orang yang kami usung sejak awal. Anies adalah PKS. Di DKI Jakarta kami memenangkan Pak Anies. Di saat partai lain waktu itu tidak mendukung Pak Anies. Dan kami melihat bahwa visi misi PKS itu ada di Pak Anies. Dan
sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi sampai saat ini kami tegak lurus tetap mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Majelis Suro PKS. Oke, kalau jawaban dari Mas Iqbal masih tegak lurus, tapi kembali lagi tadi ada ini belakangannya masih bisa berubah. Artinya sebenarnya masih bisa digoyang nih, jangan-jangan Bang Syarif, jangan-jangan sebenarnya tinggal diajak aja langsung, diajak untuk Sandi AHY atau AHY Sandi, Bang Syarif. Ya, ini merupakan salah satu wacana yang menjadi konsideran Partai Demokrat ya. Bahwa yang penting bagi kita, bagi Partai Demokrat adalah bagaimana menyatukan misi ke depan, bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Dengan situasi yang saat ini harus mengalami perubahan. Rakyat sekarang menghendaki begitu banyak kebutuhan, apalagi kebutuhan dasar yang sangat sulit untuk dijangkau oleh rakyat. Nah, ini yang harus kita rubah secara primer sekali. Nah, artinya apa? Kalau sepanjang memang misi ini kita ada kesamaan, ada kecocokan, maka secara fundamental kita sudah bisa bersama. Ya. Nah, bahwa bagaimana implementasinya itu juga sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat. Mudah-mudahan dalam masa berkabung ya, 7 hari tadi ya Pak proses Syarif. healing ya, cooling down, menata diri kami ini, kami tidak perlu berlarut-larut dalam persoalan ini. Percayalah dalam 1 minggu ke depan itu kita sudah bisa mengambil keputusan kira-kira opsi mana yang kita akan pilih. Tapi yang jelas yang menjadi prioritas adalah harapan rakyat. Ini yang menjadi prioritas. Bagaimana kita mengakomodir keinginan rakyat. Itu yang menjadi prioritas. Nah, tadi saya menarik. Ini satu lagi bahwa memang kalau di kalangan milenial ini Mas ya tadi disampaikan tentang Mas Sandi. Kalau di AHY ini juga satu hal lagi, di samping anak muda, emak-emak, generasi milenial dan sebagainya, ada lagi satu yang menjadi pangsa votersnya dia itu adalah kaum intelektual. Kaum intelektual. Nah, hampir dipastikan kaum intelektual itu saya selalu berkunjung ke kampus-kampus. Ini kampus itu saya selalu bertanya dan selalu ditanya oleh para cendekiawan. Ini AHY ini adalah merupakan penggemar mereka ya. Mereka menginginkan agar AHY muncul sebagai salah satu kandidat untuk calon pemimpin bangsa Indonesia. Oke. Nah, itulah harapan. Jadi kami sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan Ketua Umum kami betul-betul bisa menentukan sikap dan memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke Kita depannya. Kita akan tunggu bagaimana kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan. Tapi terima kasih sekali lagi Terima kasih. Bang Syarif, terima kasih Bang Awi, Terima dan kasih. Bang Iqbal, dan Bapak. tentunya Bang Hanta Yudha yang sudah bergabung secara virtual. Sehat-sehat Terima kasih. selalu, Bapak-bapak. Selamat petang. Sehat selalu.